Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini kita akan membahas format baru Champions League, yang dimana format tahun ini adalah perdana akan memakai format liga ya. Dan aturannya akan ada perubahan terutama di fase awal pertandingan Champions League ini. Di mana beberapa Gunarwan dan Gunarwati sekalian meminta saya untuk menjelaskan ya format baru Champions League ini, karena memang agak membingungkan di fase liga ini. Nanti pertandingannya seperti apa dan bagaimana yang akan dilakukan, saya coba jelaskan dalam format animasi sehingga mungkin lebih mudah dicerna ya. Tapi sebelum kita masuk, teman-teman perkenalkan dulu, channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ini di perubahan yang pertama ya dari format baru Champions League ini adalah jumlah tim. Jadi kalau tahun lalu kita ada 32 tim, maka tahun ini ada 36 tim. Ya, 4 tim lebih banyak, di mana ke 36 tim ini lalu di fase pertama. Nah, ini ya, fasenya akan diubah dari fase grup menjadi fase liga, di mana setiap tim nanti bisa bertanding melawan tim manapun. Untuk setiap kemenangan akan diberikan hadiah 3 poin, untuk seri 1 poin, dan kalah ini tidak mendapatkan poin sama sekali. Ya, selalu bagaimana cara memilih siapa yang akan bertanding melawan siapa. Karena kalau 36 tim ini bertanding seperti liga secara normal, tentu akan banyak sekali jumlah pertandingannya. Dan itu tidak memungkinkan. Jadi dari ke 36 tim yang ada, mereka akan dibagi menjadi 4 pot. Ya, ada pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, di mana setiap klub ini perhitungannya adalah berdasarkan perhitungan koefisien mereka di Eropa. Jadi koefisien UEFA mereka semakin tinggi, nilai koefisien mereka akan semakin tinggi pot yang mereka bisa ada. Ya, jadi untuk mereka yang tertinggi akan ada di pot 1, berikutnya pot 2, pot 3, dan pot 4. Menurut perhitungan saya, Arsenal harusnya musim ini akan masuk di pot 3. Ya. Kita akan memakai di sini contoh Arsenal ya. Arsenal yang akan ada di pot 3, mereka akan melawan ya, ini 2 tim dari pot 1, 2 tim dari pot 2, 2 tim dari pot 3, dan 2 tim dari pot 4. Di mana ini pemilihannya nanti akan dilakukan secara undian. Yang mengundi nanti adalah komputer, jadi berbeda juga seperti tahun lalu ya, di mana tahun lalu yang mengundi adalah manusia, di mana klub-klub itu akan dimasukkan ke dalam baki, lalu secara acak manusia yang akan mengambil nama klubnya, lalu akan diumumkan siapa akan melawan siapa. Maka tahun ini tidak ada untuk fase liga ini, pemilihannya akan dilakukan oleh komputer. Kenapa? Karena jumlah pemilihannya terlalu banyak kalau dilakukan oleh manusia. Jadi tidak memungkinkan waktunya. Ya. Nah, dari kedua klub yang akan dilawan dari masing-masing pot itu akan dipilih juga secara random lagi siapa yang akan dilawan di home dan siapa yang akan dilawan away. Jadi dalam contoh ini Arsenal akan melakukan 1 laga home dan 1 laga away ya, terhadap 2 klub yang ada tadi dari pot 1. Lalu juga yang dari pot 2, 1 akan dilawan home dan 1 akan dilawan away. Begitu juga yang dari pot 3, 1 akan dilawan home, 1 akan dilawan away, dan juga yang di pot 4, 1 akan dilawan home, 1 akan dilawan away. Jadi secara total akan ada 8 pertandingan, di mana akan ada 4 pertandingan home dan 4 pertandingan away. Semuanya akan melawan tim yang berbeda ya. Nah, lalu bagaimana setelah fase liga itu berjalan selesai, semua klub sudah menjalani 8 pertandingan, maka 8 klub yang tertinggi ini akan langsung masuk ke fase knockout ya. Jadi mereka otomatis akan masuk ke fase knockout bagi 8 tim yang tertinggi. Ini dianggapnya seperti juara grup ya. Jadi kalau tahun lalu kita ada juara grup,
maka 8 klub tertinggi ini, 8 klub dengan nilai tertinggi ini akan masuk sebagai mirip sebagai juara grup, di mana mereka akan di seeding ya, akan melakukan pertandingan away pertama gitu ya. Jadi mereka laga away. Mereka akan laga away pertama di fase laga home laga away pertama di fase knockoutnya ya. Lalu berikutnya 12 tim yang paling rendah ini akan dieliminasi dan mereka tidak ada lagi playoff untuk masuk ke Europa League. Jadi kalau tahun lalu juara 3 dari fase grup gitu ya, itu masih bisa playoff untuk ke Europa League, maka kali ini mereka yang tereliminasi di fase liga ini, mereka benar-benar tereliminasi dari keseluruhan pertandingan Eropa ya. Jadi yang dari Champions League ini tidak akan turun ke Europa League, yang dari Europa League tidak akan turun ke Conference League. Jadi benar-benar mereka yang sudah kalah di fase liga ini, 12 yang terendah akan tereliminasi. Lalu bagaimana sisanya yang ada 16 ya. 16 tim yang ada di tengah-tengah ini, mereka akan melakukan playoff 2 leg. Ya, jadi mereka akan diundi siapa akan melawan siapa, dan ini akan melakukan 2 leg ya, 1 home 1 away, di mana nanti akan tersisa 8 tim. Ya, jadi untuk 8 tim yang tersisa mereka akan melakoni laga home pertama di fase knockout ya. Jadi di fase knockout ini seperti biasa, sama seperti tahun lalu, 1 home 1 away. Yang akan melakoni laga home pertama ini adalah mereka yang dari playoff tadi ya, dan sedang yang untuk yang melakoni laga away pertama ini adalah mereka yang 8 tertinggi. Nah, setelah itu ya seperti biasa pertandingan 2 leg dari masing-masing pertandingan ya, dimana ini ya akan masuk ke 16 besar, semifinal lalu final gitu, dan setelah itu akan ditentukan siapa juaranya. Ya teman-teman, inilah format baru Champions League kita musim ini. Saya harap sih ini semoga membantu teman-teman juga bisa memvisualisasikan ya untuk bagaimana format baru Champions League ini akan dijalankan. Kalau teman-teman juga masih merasa ada yang bingung, boleh tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Sebisa mungkin saya akan bantu ya untuk menjelaskan tentang aturan Champions League yang baru musim ini. Itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, sampai jumpa ya di video kita berikutnya.